Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadhihi al-laila mawsiman khairan wa ja'ala lakum ma fis samawati wal ardi lil 'imarati wa zar'il hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah khaliqul ardi was samawati wa rabbul junubi was sayyi'at wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila dinihi wa hudatihi jadina. Allahumma shalli ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqim fi nusratil dini wa izalatil munkar. Amma ba'd, fa ya ikhwati fillah, azanillahu wa iyyakum. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun la'allakum tuflihun. Yaqulu Allah rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabil azizil jalil. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Allahu alladzi arsalahu karena zikir yang pertama adalah zikir
ini amal solid yang pertama. Setelah kita mendeklarasikan diri, berikrar asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan hati tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Dan aku bersaksi dengan sungguh-sungguh dengan keimanan di dalam hati bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Dua kalimat syahadat ini fondasinya. Seluruh perkara Islam, seluruh amalan Islam harus tegak berdiri di atas dua kalimat ini yang menjadi fondasi seluruh amal kita, seluruh urusan dalam Islam. Siapa yang betul-betul syukurnya kepada Allah sempurna atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat kesehatan pada masa ini. Nikmat kesehatan itu mahal harganya para ikhwan dan Allah. Dan nikmat kesehatan itu selalu berpasangan dengan kesempatan. Kalau tidak sehat maka tidak sempat. Kalau sehat pasti sempat. Tapi banyak orang yang sehat tapi tidak sempat. Ada di antara saudara kita, walaupun ada wadah berkumpul silaturahmi, dan silaturahminya berkumpulnya tidak hanya di sebarang tempat, tapi kumpulnya adalah di majelis yang mulia, majelis yang diberkahi, majelis yang dirahmati, majelis yang penuh dengan keselamatan, majelis yang Allah menurunkan kemenangan, majelis yang disaksikan oleh para malaikat. Bahkan para malaikat pun mengumumkan kita lebih banyak daripada jumlahnya kita malam ini yang duduk di tempat ini. Masih dalam daya. Tidak hanya sebatas malaikat itu mengumumkan kita, tapi juga ketika kita meninggalkan rumah tadi menuju ke masjid ini, kita dinaungi. Kemudian juga para malaikat beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Tidak hanya para malaikat, bahkan batu kerikil yang kita injak, pepohonan yang kita lewati, wa namlatu bi jubliha, semut yang ada di lubang ini, wassamaku bi bihariha, wal asmaku bi bihariha, ikan-ikan yang ada di laut semuanya juga beristighfar memohon ampun kepada Allah untuk kita. Syukur nikmat, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan maupun nikmat iman, nikmat Islam akan menyempurnakan amal saleh yang kita lakukan. Dan ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW 15 abad yang lalu. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya menjadi sempurna amalan-amalan yang salih. Kapan amalan-amalan yang salih itu menjadi sempurna? Ketika kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan kita syukuri. Maka ketika kita duduk di majelis ini sempurna duduk kita di majelis ini. Karena ibtigha mardatillah lebih kuat, mengharap wajah Allah di dalam hati kita lebih kuat. Dan pasti kita tidak ingin tersia-siakan waktu duduk di majelis ini. Kita tidak ingin ada ucapan yang sia-sia, tapi kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Semua yang kita ucapkan ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian ibadah kita kepada-Nya. Maka luar biasa ketika majelis ini kita awali dengan tadarus Al-Quran, saling menyimak. Tidak hanya sebatas dibaca, tapi ada tadabbur. Ada tadabbur, mentadabburi ayat yang dibaca oleh kita maupun mentadabburi ayat-ayat yang dibaca oleh saudara kita yang diperdengarkan kepada kita.
Maka ada dua pahala yang luar biasa yang kita dapat. Membaca pahala kita sempurna, mendengarkan pahala kita sempurna. Karena al-mustami'u, kalau orang yang mendengarkan itu dihukumi sama seperti orang yang membaca, bukan mendengarkan ngelamun. Kalau ngelamun itu tidak mendengarkan, tidak fokus, tidak konsentrasi. Jadi mari di bulan yang agung, bulan yang suci ini, bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah ini Asyhurul Hurum, di antara bulan-bulan yang Allah muliakan, urutan yang ketiga, urutan yang kedua, Dzulqa'dah telah selesai. Dzulhijjah kita memasuki malam yang berapa? Malam kedua. Satunya ada kedua. Ini malam kedua ini. Malam kedua. Besok dua. Tidak terasa bagi kita. Malam 2 Dzulhijjah kita memasuki hari yang Allah bersumpah dengannya. 10 hari yang pertama. Dalam surah Al-Fajr. Dan bagi seorang mukmin yang mensyukuri seluruh nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka tidak akan lewatkan dengan sia-sia. Karena 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama salaf as-salih, itu lebih utama dari 10 hari yang pertama di bulan Ramadan. Lebih utama dibandingkan dengan 10 hari yang kedua di bulan Ramadan dan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, terkecuali malamnya. Kalau 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan tidak tertandingi oleh malam-malam yang ada. Tapi 30 hari di bulan Ramadan, 10 hari yang pertama, 10 hari yang kedua, 10 hari yang terakhir siangnya terkalahkan dengan keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Ini para ikhwan azanillahu wa lakum, dalam hidup ini modal yang utama setelah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ada pada dua sifat: sabar dan syukur. Ridho. Sabar, syukur, ridho. Tapi kalau sudah ada sabar, ada syukur, pasti ridho. Karena ridho tidak muncul tiba-tiba, ketika syukur tidak ada, dan ketika sabar tidak ada. Dan Allah itu menjadikan dua sifat ini dijadikan sebagai standar barometer. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ajaban lil mu'min, sangat mengagumkan bagi seorang mukmin. Berarti hadis ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah itu kagum. Ketika Rasulullah kagum, berarti Allah Subhanahu wa taala kagum. Ajaban, sangat mengagumkan, benar-benar mengagumkan. Ajaban itu kan jadi masdar lebih. Dan kalau mau tibu minal i'rab, kalau kita teliti, kita telusuri kedudukannya dalam i'rabnya, bahasa Arabnya itu maf'ul mutlaq. Aku kagum dengan kagum kemenangan. Itu kalau bahasa kita. Tapi bahasa Arab itu bisa disingkat. Ya.
ajaban. Sebenarnya diawali dengan kata kerja sedang. Ajabu ajaban. Ajabu gawok sapa ingsun, ajaban kelawan gawok temen. Orang Indonesia biasanya wajib. Tapi kadang-kadang diganti, ajib diganti iddah. Jadi luar biasa bahasa Arab. Bahasa Nabi kita Muhammad SAW itu yang tertuang di dalam sabdanya itu bahasa yang fusha. Dan bahasa Arab juga, Al-Quran juga berbahasa Arab, menggunakan bahasa Nabi yang Allah angkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Sungguh-sungguh sangat mengagumkan bagi seorang mukmin, ajaban lil mukmin, anna amrahu kullahu khair. Sesungguhnya semua urusannya baik. Urusannya menjadi baik. Seorang mukmin itu semua urusannya menjadi baik. Kalau semua urusan kita belum menjadi baik, berarti belum layak kita disebut sebagai seorang mukmin. Karena Nabi kita Muhammad SAW sudah menyatakan kekagumannya. Para sahabatnya, generasi pertama, murid-murid Nabi kita Muhammad SAW itu mengagumkan Nabi, dan mereka layak pantas disebut sebagai seorang mukmin. Pernah suatu ketika Rasulullah SAW berjalan di pagi hari, bertemu dengan para sahabatnya. Nabi kita Muhammad SAW menyapa mereka. Kaifa asbahtum? Bagaimana keadaan kalian pagi hari ini? Kalau jawaban kita, alhamdulillah sehat. Tapi para sahabat tidak menjawab seperti itu. Ya Rasulullah, kami pagi hari ini dalam keadaan sehat. Tidak. Jawabannya itu dikorelasikan dengan keimanan yang ada di dadanya beserta 6 pilar, dikorelasikan dengan Islamnya beserta 5 pilar. Asbahna mu'minin, ya Rasulullah, asbahna mu'minin. Mereka menjawab, wahai Rasulullah, pagi hari ini kami dalam keadaan beriman, kami dalam keadaan mukmin. Ini luar biasa. Dan Rasulullah SAW tidak merasa puas dengan jawaban para sahabatnya, pagi hari ini kami dalam keadaan beriman. Rasulullah SAW melanjutkan pertanyaannya. Pertanyaan yang kedua, wa ma alamatu imanikum? Kalau kalian pagi hari ini menjawab pertanyaanku, kami dalam keadaan mukmin, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir sebagai hari pembalasan, beriman kepada qadar Allah khairihi wa syarrihi. Coba beri bukti. Beri bukti. Apa bukti keimanan kalian? Apa ciri-ciri keimanan kalian? Jawaban para sahabat, ikhwati billah azza wa iyyakum, ada 3. Ada 3. Seperti tadi kami sampaikan. Karena Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya mengharapkan 3 sifat ini kita miliki. Wa qalu nashkuru fir raha. Para sahabat menjawab ketika Nabi kita Muhammad SAW bertanya, apa bukti keimanan kalian? Apa ciri-ciri dari bukti keimanan kalian? Kami bersyukur ketika dalam keadaan lapang. Bersyukur dalam keadaan lapang.
ketika Allah memberikan banyak kebaikan, ketika Allah banyak memberi nikmat, Allah memberi kesehatan, Allah memberi kesempatan, kami bersyukur. Nikmat Allah yang paling tinggi adalah nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan, bukan harta dunia. Bahkan seandainya tiap-tiap individu di antara kita, bahkan tidak hanya kita saja yang beragama Islam, orang yang di luar Islam, masing-masing di dunia ini diberi kekayaan satu dunia. Maka dibandingkan dengan nikmat amal sholih yang berdiri tegak di atas dua kalimat syahadat, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Ternyata dunia dan seisinya ini seandainya kita miliki sendiri, tidak lebih baik dari pahala yang Allah berikan kepada kita. Rak'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sunnah fajar lebih utama dibandingkan dengan dunia dan seisi. Maka seorang mukmin yang Allah istiqomahkan di dadanya ketika terlewatkan salat sunnah fajar 2 rakaat, itu apa? Penyesalan di dalam hatinya luar biasa. Kehilangan sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Saya seperti kehilangan uang 1 triliun. 1 triliun tidak ada apa-apa. Karena Allah memberi pahala dunia seisinya, bahkan lebih baik dari dunia dan seisinya. Belum salat subuh. Maka waktu subuh itu adalah waktu yang sangat ganas bagi orang-orang munafik. Karena orang munafik pasti kehilangan keutamaan salat sunnah 2 fajar dan kehilangan keutamaan salat subuh berjamaah. Ini para ikhwah azan ya Allah. Tidak bisa kita lihat sekarang. Tapi seorang mukmin bisa merasakan kehilangan sesuatu yang sangat bernilai dibandingkan dengan kehilangan dunia seisi. Ini para ikhwah azan ya Allah. Syukur ini sifat yang pertama. Allah menuntut kita. Kapan syukur itu kita miliki? Ketika Allah memberikan kebaikan, ketika Allah memberikan nikmat. Dan nikmat itu kan ada 2, ada nikmat yang berupa materi, ada nikmat yang non materi. Kalau nikmat materi bisa dihitung, nilainya bisa dihitung. Tapi nikmat hidayah nilainya di sisi Allah tidak bisa dihitung. Panjenengan tadi membaca berapa ayat secara bergantian. 1 ayat saja menghitung hurufnya harus diulang-ulang. Lalai berapa ya tadinya? 1 huruf Allah memberikan 1 kebaikan, 1 hasanah. Wal hasanatu bi asri amsalih, wal hasanatu bi asri amsalih, wal hasanatu bi asri amsalih. 1 kebaikan Allah lipat gandakan menjadi 10. 1 huruf memiliki keberkahan. Berapa huruf Allah memberi keberkahan? Melalui berapa keberkahan yang Allah berikan kepada kita melalui huruf-huruf ayat Al-Quran yang kita baca. Jadi tidak bisa dinilai. Kapan bisa kita lihat? Ada yang mau melihat tadi? Kalau roh berpisah dari jasad nanti baru bisa lihat. Makanya tadi Ketua Ranting menyampaikan orang yang gemar bersedekah dan sedekahnya belum maksimal, ketika mengalami kiamat sunnah
ajal sampai kepadanya, dia segera akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kampung asal. Karena kampung asal kita bukan dunia ini, kampung asal kita adalah negeri akhirat. Allah perlihatkan semua yang dilakukan dari pahala amal saleh, Allah tambah. Yang sedekahnya kurang maksimal, kemudian Allah menunjukkan amal sedekahnya luar biasa. Di dalam surah Al-Munafiqun, dalam surah Al-Munafiqun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ini keadaan sakaratil maut tingkat 3. Orang mukmin tingkat 3, husnul khatimah tingkat 3. Pengen tingkat berapa? Tingkat 3 itu husnul khatimah masih ada penyesalan, belum balik. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhanku, mengapa Engkau tidak berkenan mengundur sejenak saja ajalku? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ketika Engkau memberi kesempatan kepadaku mempending walaupun hanya sejenak saja, maka aku akan bersedekah atas rezeki yang Engkau titipkan kepadaku yang melimpah ruah pada waktu hidup di dunia. Akan aku maksimalkan sedekahku, aku minas salihin, dan aku akan berusaha menjadi golongan hamba-hamba yang saleh. Ini husnul khatimah. Dia sudah mendapatkan pahala sedekah. Dia sudah beramal saleh, tapi ada penyesalan berkait dengan amal saleh sedekah yang kurang maksimal. Jadi husnul khatimah bagi seorang mukmin tingkat 3 masih ada penyesalan, pengen kembali. Tingkat kedua tidak menyesal, tapi ada rasa takut dan ada rasa sedih. Dalam surah Fussilat ayat 30, surah Hamim As-Sajdah. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak menyesal, tapi ada rasa sedih, ada rasa takut, khawatir. Tingkatan yang kedua ini seorang mukmin yang sudah istiqomah dalam iman dan dalam amal saleh. Kalau yang ketiga tadi istiqomah tapi belum maksimal. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, lalu mereka istiqomah atas pernyataan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Tuhanku sampai kapanpun Allah Tuhanku, dan aku akan taat kepadanya, aku akan menjauhi yang dilarang. Ketika meninggal dunia masih ada rasa takut, dan rata-rata nanti kita akan mengalami rasa takut pada saat
Khawatir apa? Khawatir amalnya dan jauh. Tapi yang ketiga juga lebih khawatir sebenarnya. Yang ketiga ada penyesalan. Kalau ini ada khawatir amalnya tidak cukup. Allah menurunkan para malaikat rahmat menyertai malakul maut, malaikat yang ditugasi untuk memisahkan roh kita dari jasad kita. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, turun berbondong-bondong para malaikat, diperintahkan oleh Allah. Dan para malaikat ini ditugasi oleh Allah. Tugasnya adalah hibur itu hambaku yang mukmin, yang hari ini, yang saat ini akan kembali kepadaku, kembali ke kampung asalnya. Di dalam hatinya ada rasa takut dan rasa sedih. Hibur wahai para malaikat. Allah takhawfu, para malaikat itu nanti mengatakan, jangan kalian khawatir, jangan kalian haus. Seketika itu rasa takutnya hilang. Dan yang mendengarkan adalah yang mengalami hadrat, mengalami sakaratul maut. Orang yang ada di sekelilingnya tidak mendengar. Makanya ketika roh itu mulai diproses, mendapatkan perintah dari Allah melalui malakul maut, itu yang alam nyata yang bisa kita lihat dengan kedua mata kita. Saat itu mata kita terpejam. Mata kita terpejam, sudah tidak bisa melihat apa terang dunia. Tapi yang terlihat adalah sesuatu yang tidak bisa kita lihat ketika dalam keadaan sadar. Nampak jelas. Malaikat maut nampak jelas. Malaikat rahmat yang Allah utus menyertai malakul maut yang ditugasi untuk memberikan kabar gembira kepada kita tampak jelas. Pintu langit tampak jelas. Kalau saat ini kita tidak bisa melihat pintu langit, tampak jelas. Wala tahzanu, wahai hamba Allah, jangan kamu bersedih, jangan kalian bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga di mana kalian telah mendapatkan janji untuk mendapatkannya. Maka saat itu tidak ada kesedihan, yang ada adalah gembira. Karena Allah menampakkan surganya, menampakkan surganya. Dan banyak kita lihat teman-teman kita yang meninggal, yang biasa senang membaca Al-Quran, senang duduk di masjid itu. Teman kita sendiri Pak Sirajuddin, wajahnya tampak senang. Padahal kecelakaan nabrak mobil mandek tadi, sakit nabraknya. Tapi ketika rohnya keluar, ya, Allah tampakkan dari amal salih yang biasa dilakukan. Malam 21 Ramadan waktu berangkat iktikaf, malam pertama di Masjid Alim saat itu mampir ngasih kenangan terjemahan Al-Quran ke rumah saya. Kemudian habis Idul Fitri masuk beberapa hari mengantarkan putranya, ketepatan putranya di SD Al-Isa. Pas tadi Kemis kalau tidak salah ya. Jadi amal soleh kita itu nanti kita ditampakkan pahala, tampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang meninggal dunia dalam keadaan tersenyum itu seperti yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Fussilat ayat 30 atau Hamim As-Sajdah ayat 30.
yang semulanya ada rasa takut, rasa sedih karena dia meninggal dunia, tapi dihibur oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat rahmat yang menyertai malakul maut. Termasuk para syuhada, orang-orang yang meninggal dunia mendapatkan hadiah syahid membela agama Allah Subhanahu wa taala. Mujahid Afghanistan, mujahid Palestina, seperti video-video yang ditayangkan oleh Ustaz Ali Sunandar dari Dewan Dakwah Islam Indonesia Sulung, yang punya Ma'had Tahrir Kalimah. Waktu beliau mengisi Gedung Pertemuan Al-Irsyad, di video-video para pembela Islam dapat dijadikan sebagai motivator, sebagaimana konsep dasarnya saudara-saudara kita di Muhammadiyah fastabiqul khairat, nasrul minallahi wa fadlun karim. Para bapak, para ibu yang dirahmati oleh Allah, Husnul Khatimah tingkat 1, tidak ada sedihnya. Para para sahabat tidak ada sedih, seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surah Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan Husnul Khatimah yang kedua. Kalau Husnul Khatimah yang kedua ditampakkan surga, bergembiralah kalian dengan surga yang kalian telah mendapatkan janji dari Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama ini langsung disuruh masuk. Ridho dan diridhoi, mendapat legalitas dari Allah, diakui sebagai hambanya yang saleh. Dan panggilan ini bagi seorang mukmin yang husnul khatimah tingkat 1 itu nanti terjadi 2 kali, ketika hendak meninggal dunia dan ketika di mahsyar. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah wa jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allah langsung yang memanggil. Kalau tingkatan yang kedua yang menghibur malah malaikat. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tapi tingkat husnul khatimah yang pertama, fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Yang diawali irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dengan ridho dan ridho. Fadkhuli fi ibadi, kemudian masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Dan yang paling luar biasa adalah wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga, tidak lewat nikmat kubur, kedudukannya langsung masuk surga seperti para nabi, para rasul dan para syuhada. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan kita dapatkan ketika kita telah memiliki 3 sifat. Syukur dalam keadaan senang. Kemudian jawaban yang kedua para sahabat, wa nasbiru ala syadaidi. Ya Rasulullah, aku sabar di dalam menghadapi ujian, dalam menghadapi tantangan-tantangan, kesulitan-kesulitan.
musibah termasuk saat ini masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 ini tidak terasa kita meninggalkan sunnah. Ketemu saudara kita yang biasanya assalamualaikumnya mantap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tidak mantap, ada kecurigaan, jangan-jangan temanku ini saling mencurigai. Yang asal mulanya kan senang Abbas, semoga di wajhi akhika sedekah, senyum yang kau tampakkan di wajah saudaramu ketika ketemu adalah sedekah. Ngobrol baik orang mah tidak berani lama-lama, tidak berani lama-lama. Maksimal 2 jam, maksimal 2 jam. Kalau 2 jam rapat itu mangan. Kurang dari 2 jam tidak ada makan. Bahkan MPLS kemarin itu untuk anak-anak SMA gitu kan, langsung ada aturannya tidak boleh 2 jam. Baru memasuki hari kedua dibubarkan. Ustaz dan Ustazah yang dirahmati Allah. Padahal ketika kita bertemu dengan saudara kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu isinya berapa doa? 3. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian wahai saudaraku, warahmatullahi, dan rahmat Allah juga atas kalian, wabarakatuh, dan keberkahan Allah atas kalian. Adakah orang yang didoakan mendapat keselamatan, keberkahan, dan rahmat, kemudian Allah menurunkan COVID-19? Didoakan selamat, diberi rahmat, sama diberi berkah, kemudian juga yang diucapin salam jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan jabatan tangan. Sekarang kayak memuda, bangga kayak memuda, bangga kayak memuda. Tak ulangi lagi, bangga kayak orang muda. Hilang sunnah Nabi ketika bertemu. Orang salaman ya tidak usah kayak gini. Ini para ikhwah azani. Sifat yang ketiga adalah wanardo bil qadar, kami ridho dengan keputusan takdir qadanya Allah. Jadi ketika syukur atas nikmat, sabar saat diuji Allah, ridho menerima semua ketentuan Allah, maka tatimus shalihat, semua amal saleh kita akan menjadi sempurna. Barakallahu fiikum, wallahu a'lam bishawab. Masih bisa berikan pengisian. Ada yang saya monggo yang tanya